sekolah kami, Bu. Iya, alhamdulillah ya Bapak. Bapak gimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat ya Pak ya? Oh, sehat. Tetap Ya, semangat Pak? Iya, semangat. Keren Bapak. Iya. Gini, Bu. Iya, gimana Pak? Hal apa yang mau kita bicarakan hari ini Pak? Ya, ada Bu gini. Kalau di sekolah saya itu selaku saya kepala sekolah. Iya Pak. Ya. Ini yang PNS-nya cuma 2 orang aja, Bu. Iya. Sedangkan yang honornya udah 4 orang, Bu. Tapi cuma lulusan SMA, Bu. Oh gitu. Iya. Nah, setelah itu saya melihat di sekolah yang lain itu udah ada yang lulusan SMA yang ngajar di SMA juga. Sedangkan pemerintah, Bu, semuanya S1, Bu. Jadi di sekolah Bapak ada guru, kekurangan guru Iya, PNS iya. ya. Dan sekarang diisi oleh guru dengan latar belakang pendidikannya SMA. Iya, Bu. Ada 4 orang, Bu. 4 orang SMA ya Pak ya? Iya. Itu masuk dapodik ya Pak? Bisa nggak masuk dapodik? Bisa, Bu. Bisa. Iya. Cuman yang Bapak ketahui bahwa untuk mengajar itu kualifikasinya Iya. harus sarjana ya Iya, Pak? sarjana, Bu. Sedangkan di sekolah lain, Bu, semuanya S1, Bu. Iya. Jadi kalau punya masalah kurang tenaga pendidik. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk solusinya itu Pak? Kalau menurut Bapak selaku kepala sekolah ini, Bu, karena ada kan beasiswa dari Pemda, Bu. Oh betul. Iya, ada beasiswa dari Pemda itu Bapak sekolahnya mereka itu. Iya. Jadi Bapak berencana menyekolahkan menyekolahkan guru-guru yang 4 orang itu. yang berangkat SMA itu dengan dana dari Pemda. Pemda. Nah, jadi untuk masuk ke Pemda itu ada syarat-syaratnya apa? Memang ada, Bu. Oh, gitu. Nah, jadi gimana Pak caranya untuk melengkapi syarat-syarat itu? Itu ada surat dari kelurahan, ya, supaya mendapatkan dari RT, Bu. Bapak yang mau memutuskan Iya. atau nanti gurunya? Langsung saya yang Oh ngurus. Bapak luar biasa Bapak kepala saya. Karena di sekolah saya itu saya kasih uang karena yang 4 orang itu yang lulusan SMA, Bu. Sedangkan di sekolah yang lain itu semuanya S1, Bu. Bagaimana dia bisa ngajar Satu-satu Pak. lulusan SMA, ngajar SMA, Bu? Iya, iya. Nah, jadi untuk solusi itu Bapak yang akan berusaha ya. Iya. Bapak Saya kan, menolong 4 orang itu, Bu. Bapak kan menghubungi siapa nanti Pak? Hubungi di Sekdan itu. Oh Sekda ya. Iya. Oh iya, pendekatan ke Pak Sekda Iya, ya Pak ya. pendekatan. Nah, Karena ada hubungan keluarga gitu. oh keren keren. Iya. Memanfaatkan aset keluarga ya Pak ya. Iya. Iya. Terus siapa lagi Pak yang bisa membantu Bapak? Bantu saya di sekolah. Mengurus itu supaya 4 orang tenaga guru pengajar di sekolah Bapak nanti bisa menyambung kuliah tadi ke Sekda. Terus siapa lagi yang bisa membantu Bapak mengurus itu surat-suratnya, siapa yang bisa mengetikkan Pak, menyiapkan itu siapa? Menyiapkan surat itu. Bapak sendiri atau gimana? Enggak, ada orang lain, Bu. Siapa Pak? Iya. Dari kelurahan ke Oh, kelurahan, ya. Iya. Karena mereka ada contohnya gitu, Bu. Oh betul. Iya. Nah. Kapan Bapak mau melakukan itu Pak? Kapan? Mungkin secepatnya, Bu. Ya. Bulan apa Pak? Ya, mungkin Oktober, Bu. Oktober ya Pak ya. Iya, supaya kan Ya. anak buah Bapak itu semuanya S1, Bu. Setuju Pak. Iya. Berarti itu cara Bapak ya untuk meningkatkan kompetensi. Keren Pak, saya mendukung sekali Iya. apa yang Bapak lakukan. Nah jadi sudah bisa dapat solusi kan Pak? Ya, dapat surat. Apa coba solusinya? Solusinya kan Berarti Bapak mengajukan permohonan iya, saya langsung mengajukan permohonan ke Pemda. ke Pemda. Iya. Ya. Terus koordinasi dengan desa ya Pak? Ya, dari kelurahan. Oh, kelurahan. Dengan ketua RT-nya. Iya, berarti itu yang harus Bapak lakukan ya? Iya. Berarti solusinya udah dapat ya Pak ya? Iya. Bapak akan membantu
administrasi pendaftaran guru bapak untuk mendaftar di perguruan tinggi Iya. dan bantuan beasiswa dari pemerintah daerah. Iya. Keren Pak, keren. Iya. Semangat ya Pak ya. Iya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Demikian Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut pengamatan saya, yaitu tujuan ibu pengawas ke sekolah yaitu mengidentifikasi studi, dan tujuan itu sangat bagus, dan begitu juga Bapak sangat bagus untuk memperjuangkan nasib-nasib para guru yang masih belum S1, dan usaha Bapak sangat bagus juga, usaha mengajukan dari kelurahan, dari kecamatan sampai ke pihak Pemda. Itu sangat bagus Pak. Luar biasa. Harapan saya ke Bapak itu bisa sukses dan dikenal oleh guru-guru yang masih belum S1. Begitu juga kepada ibu pengawas yang datang ke sekolah, konsultasi dengan Bapak dan Bapak kepala kepala sekolah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu saya mau sharing nih permasalahan saya sebagai pengawas junior. Apakah Ibu ada waktu? Iya ada. Banyak waktu saya untuk Ibu. Ya Alhamdulillah. Begini Bu, jadi tujuan saya kesini saya ingin sharing gitu, mendapatkan masukan dari Ibu mengenai permasalahan saya. Jadi permasalahan saya itu begini Bu, saya baru dapat sekolah binaan yang kepala sekolahnya itu vokal banget. Terus cara beliau mengkritik itu menggunakan kalimat-kalimat yang bagi saya itu menyakitkan gitu. Bahasanya itu kayak nyelekit gitu Bu. Ya, itu gimana sih Bu? Saya harus menyikapinya. Jadi curhat saya Bu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Memang kalau tiap sekolah itu tidak semuanya yang berpikiran yang positif gitu. Pasti ada yang menjadi keluhan Ibu tadi itu nggak apa-apa Bu, itu sebagai tantangan untuk Ibu gimana supaya mencari solusinya. Kalau menurut Ibu gimana? Kalau selama ini sih Bu, saya gitu mencoba untuk memahami karakter dari kepala sekolah ini gitu. Nah apalagi setelah sekarang gitu ada update mengenai pergeseran tupoksi pengawas ya Bu, yang sebagai pendamping itu sesuai dengan Perdirjen nomor 4831 itu bahwa tugas pengawas itu sebagai pendamping gitu, bukan sebagai atasan ya. Nah, jadi saya itu mencoba menjalin kolaborasi dan chemistry gitu. Jadi saya mencoba untuk memahami. Jadi saya mengelola diri saya sendiri sih Bu. Saya lebih ke meningkatkan kompetensi sosial emosional saya, kemudian juga meningkatkan kompetensi saya sebagai pengawas pendamping kepala sekolah. Demikian. Terus gimana? Ada masalah lagi untuk menghadapi Kepala guru ya? Kepala Kepala sekolahnya. Oh iya. Jadi kepala sekolahnya ini kalau masih kritikan, apalagi kepala sekolahnya kan Kayak senior apa? Kita mendengar tuh kayak panas gitu. ya, mungkin karena saya dianggap junior ya, masih muda gitu, mendampingi kepala sekolah yang sudah senior. Nah itu ya mungkin image-nya kurang menghargai kita gitu ya. betul Bu. Nah jadi rencana saya yang begitu Bu, saya mulai melakukan kegiatan peningkatan kompetensi sosial emosional, jadi lebih berusaha memahami mungkin pendekatan ke beliau itu Bu. So ini supaya kepala sekolahnya nggak tersinggung gitu Bu ya. Jadi perlu pendekatan dengan kepala sekolahnya gimana kita supaya lebih baik lagi. Iya. Lalu gimana setelah Ibu melakukan pendekatan itu? Selama ini ya memang tidak
tidak mudah ya Bu, tidak seperti membalikan telapak tangan, tidak sesuai harapan. Nah, cuman pada beberapa bulan terakhir sepertinya beliau sudah mulai terbuka gitu, sudah mulai sharing dengan saya. Nah, kemudian ketika pendampingan pun beliau sudah mulai melibatkan saya gitu, nanya-nanya tentang gimana cara membuat KOSP gitu, apa yang harus disiapkan. Nah, sudah mulai ada perubahan Bu. Berarti cara ibu untuk melakukan pendekatan itu sudah baik, sudah menyentuh hati kepala sekolahnya ya Bu ya, itu supaya nanti ada chemistry antara ibu dengan kepala sekolahnya. Jadi di dalam kita bekerja itu kita tidak susah untuk melakukan pekerjaannya Bu ya. Jadi kita enjoy dalam melaksanakan pekerjaan, tidak ada beban dalam melaksanakan pekerjaan itu. Jadi itu harapan kedepannya ibu seperti apa? Ya, jadi kedepannya saya akan lebih kooperatif, kemudian akan lebih menjalin kolaborasi dengan beliau, kemudian mencoba memahami apa yang dibutuhkan oleh beliau gitu, dan lebih ke pengelolaan hati ya. Nggak baperan lah Bu ya. Yang mungkin itu nanti yang akan saya lakukan Bu. Mungkin itu selama bekerja supaya ada hubungan yang baik, supaya tidak ada lagi jarak antara ibu dan kepala sekolahnya. Ya Bu, sudah baik pendekatannya, berarti kepala sekolahnya sudah ada kesadarannya Bu ya. Harapannya saya seperti itu. Iya, ya, saya kira itu saja Bu ya. Ibu terima kasih ya atas sharingnya, sudah membuat saya Merasa lega ya Bu ya. gitu, sudah menyampaikan Unek-uneknya selama ini. ya perasaan saya dan mendapatkan pencerahan gitu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat sore. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga. Selamat sore juga. Terima kasih pada kesempatan ini saya bisa diundang ke sekolah ibu untuk mengikuti perbincangan antara ibu kepala sekolah ini dengan pengawas junior, yang mana saya simpulkan di sini inti percakapan antara ibu kepala sekolah dan pengawas junior ini adalah kepala sekolahnya itu sangat garang dan suka mengeluarkan kata-kata yang tidak disenangi oleh pengawas atau guru di sekolah, karena dia menganggap kan memang banyak kepala sekolah dan guru itu di tempat kita tuh ada juga yang kepala sekolah itu bisa marah, kita datang ke